حسن التقي واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي فاجعل ما يتهادى الكرام في خريضة حضرنا مجمع الكون الكرام وبلغنا طلبنا
وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma hatta la yansiya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma hdi qaumana wa jiranana wa sultanana wa umara'ana wa ra'iyatana wa man ra'ana wa man sami'a kalamana bihudaka hatta tab'una fi aqidati ahli sunnati wal jamaa'ah wa jalasuna istiqamatan wa mahabbatan fi majlisin ahbabir rasul alhamdulillahi rabbil alamin. الفتح إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والبيت الكرام ثم إلى روح الجميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والفاسرين والسادة السفرة المحققين أن مكانه وإلى روح جميع مشايخنا وشيخ أجمعين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأحباب جميع لنا ثم إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad, syarah daripada Al-Munabbihat karya Al-Imam Ibnu Hajar, sedangkan Nasaihul Ibadnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun, dan maqalah yang ke-25. An Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa karramallahu wajhah. La yazalu ad-din wad dunya qa'imaini. Tidak henti-hentinya agama dan dunia tegak berdiri. Ayadhahiraini, yakni nampak keduanya. Madamat arba'atu asya, selama 4 perkara ini masih ada di muka bumi. Fama damal aghniya, madamal aghniya la yabkhaluna bima khuwilu. Yang pertama, selama orang-orang kaya tidak kikir dengan apa yang dikaruniakan kepada mereka. Bil bina'i lil majhuli, kalimat khuwilu menjadi bina lil majhul atau kalimat pasif. Aila yamna'una min i'ta'is sa'ili mimma a'tahum Allah Ta'ala wa la yamna'una al-wajiba alaihim, yakni mereka tidak mencegah dirinya untuk memberikan orang yang meminta, untuk memberi kepada orang yang meminta terhadap sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dan mereka tidak menghalangi dirinya menunaikan sesuatu yang wajib atas mereka. Selama masih ada orang-orang kaya yang mentasarrufkan hartanya fi sabilillah, tidak kikir dengan hartanya, insyaallah masih ada kebaikan pada saat itu. Bahkan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, wahai Ali, takutlah engkau atau hati-hatilah engkau dengan kalimatnya atau lisannya orang-orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan, karena sesungguhnya Allah menggenggam lisan mereka. Artinya di mana mereka disakiti kemudian berdoa, maka doanya mustajabah.
atau tanpa disakiti pun, sesungguhnya doa mereka itu mustajabah. Orang-orang yang dermawan, kalau orang kaya dermawan wajar, tapi yang luar biasa adalah orang yang dalam pas-pasan tapi mampu berlaku dermawan, berarti lebih hebat. Yang kedua, wa madaman ulama ya'maluna bima alimu, selama para ulama berbuat dengan ilmu atau sesuai dengan ilmunya, minal amri wan nahi, yakni berupa perintah dan larangan Allah Ta'ala, perintah dilakukan, larangan dijauhi. Selama ulama sesuai dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah akan tetap tegak bumi ini, aman. Tapi kalau ulamanya sudah mudah untuk dibeli fatwanya, ini syirik semua, ini kafir semua, semua Syiah kafir, contoh seperti itu, ya, dibayar oleh Arab Saudi. Arab Saudi menggelontorkan minimal 1.600 triliun, ya, 1.600 triliun untuk menyampaikan, untuk sampai kepada tujuan mereka, untuk menyebarkan Wahabiyah, untuk menyebarkan faham takfiri. Mereka mempersiapkan 1.600 triliun, Masya Allah. Maka tidak sedikit dari fatwa-fatwa yang telah dibeli oleh mereka. Yang penting pesantrennya dibangun, yang penting masjidnya dibangun, yang penting yayasannya disokong, seperti itu. Nanti fatwanya kumaha bapak wae. Bagaimana dengan Syiah? Difatwakan semua Syiah kafir. Kita walaupun ahlus sunnah wal jamaah, coba kita ikuti bagaimana para ulama yang kredibel, sekelas ulama-ulama di Al-Azhar Kairo Mesir, kemudian juga 500 ulama yang tergabung menandatangani piagam aman, piagam aman di Yordan, yang mereka menyatakan bahwa madhab yang diterima dalam Islam yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, kemudian dua madhab dalam Syiah yakni madhab Ja'fari dan juga Zaidi, ya. Jadi dua madhab dari bagian madhabnya Syiah ini hasil daripada piagam aman itu ditandatangani oleh 500 ulama seluruh dunia, minimal 500 ulama seluruh dunia dari berbagai negara, dan juga disertai oleh beberapa duta besar. Mereka berkumpul di antaranya itu. Kemudian juga madhab Zahiri, seperti siapa? Seperti Ibnu Rushdi, ya, seperti Ibnu Rushdi itu termasuk madhab Zahiri. Kemudian Sayyid Sabiq, pengarang Fiqhus Sunnah, itu pun mazhab Zahiri, kalangan Zahiriyah, sebut ulama Ahlul Zahir, ya. Apa yang dimaksud ulama Ahlul Zahir? Ulama Ahlul Zahir itu ulama yang selalu mengedepankan teks daripada Al-Quran atau hadis secara tekstualnya, begitu, secara tekstualnya, biasanya seperti itu. Kemudian juga banyak, dan yang zahir, ya, yang zahiri itu banyak seperti itu. Dan ulama-ulama Al-Azhar menyepakati, beliau berkata bahwa kami tidak berani mengatakan bahwa Syiah itu seluruhnya di luar Islam atau mengeluarkan Syiah dari Islam. Andai pun ada beberapa sempalan-sempalan Syiah yang memang ada yang hingga keluar daripada batas-batas usul Islam, maka jangan mengeneralisir seluruhnya, seluruh Syiah kafir, jangan.
Memang ada Syiah yang takfir, ada. Seperti Syiah Gullat. Syiah Gullat itu contoh mengkafir-kafirkan Sayyidah Aisyah, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mengkafirkan sahabat Umar, mengkafirkan sahabat Uthman, ya, dan sahabat-sahabat yang lain mayoritas dikafirkan. Itu Syiah Gullat. Kemudian juga di antara mereka ada yang menghalalkan mut'ah, kawin kontrak. Nah, ini penyimpangan-penyimpangan. Kemudian juga ada yang takfiri, ya, ada yang kafir. Syiah kafir yang bagaimana? Yang menyatakan bahwasannya Allah salah menurunkan wahyu, harusnya kepada Sayyidina Ali, ini malah kepada Nabi Muhammad katanya, kepada Muhammad yang enggak Nabi. Makanya syahadatnya menyatakan sebagai Ali sebagai Rasul. Nah, ini Syiah yang kafir, ya. Tapi di antara Syiah ini tidak kafir semua. Ada yang masih dalam ranah Islam seperti Zaidiyah. Mana di antaranya? Menurut sebagian ulama ahlul hadis bahwa Al-Imam Asy-Syaukani pengarang kitab Nailul Awtar, yang kitab hadis ini juga dipakai oleh Salafi Wahabi. Kitab Nailul Awtar itu kitab daripada gabungan kitab-kitab hadis dari Ashabus Sunan, kemudian ditakhrij oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Dan Imam Asy-Syaukani ini menurut kebanyakan ulama atau banyak ulama yang menyatakan beliau itu adalah Syiah Zaidiyah, ya, mengikuti dari Imam Zaid bin Ali. Dan Syiah Zaidiyah itu tidak mengkafirkan sahabat. Syiah Zaidiyah masih menggunakan hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, masih dipakai, ya, Ashabus Sunan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim masih dipakai sama mereka juga. Sunan Abi Daud, An-Nasai, begitu dipakai oleh mereka juga, sama oleh Zaidiyah. Dan Zaidiyah tidak mengkafirkan Khulafaur Rasyidin yang 3, tidak mengkafirkan istri Rasul, tidak. Mereka memuliakan semuanya, ya. Cuma bedanya mereka menjadikan Sayyidina Ali lebih tinggi dibanding para sahabat yang lainnya. Begitu saja yang Zaidiyah, ya. Sholatnya sama 5 waktu. Ada Syiah yang lainnya yang sholatnya dijamak terus setiap waktu. Zuhur dengan asar dijamak setiap waktu. Ada juga yang asar dengan isanya juga, ya. Intinya waktu yang dijamak itu mereka menjamaknya walaupun tidak pada saat safar. Sebetulnya memang ada keterangan di dalam Ahlus Sunnah pun hadis di mana Rasulullah menjamak sholat bukan karena hujan, tidak ada hujan dan tidak dalam perjalanan. Karena apa? Tapi harus dijelaskan. Ketika dikumpulkan hadis-hadisnya, oh diketahui Rasul punya hajat, Rasul punya sesuatu. Makanya di dalam kitab Kifayatul Akhyar pun, di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh contoh seperti orang yang sedang walimahan. Orang yang sedang walimahan itu menjamak sholatnya hanya pada saat walimah saja, ya. Itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ataupun ketika ada contoh dari Karawang. Di Karawang orang Bekasi dari Karawang ke Bekasi kan tidak sampai masafatul qasri. Dari Karawang ke Bekasi, orang Bekasi bekerja di Karawang. Tapi ternyata di waktu-waktu tertentu ada macet di jalan, si komoknya tidur-tiduran. Kalau cuma lewat ngerayap menit, kalau tidur-tiduran berarti macet total, ya. Sehingga maghrib berada di jalan, sedangkan waktu maghrib itu sempit sekali. Maka boleh menjamaknya ketika asal jangan dijadikan kebiasaan. Ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi pada dasarnya ada perbedaan tapi tidak terlalu jauh. Memang ada sebagiannya yang juga perbedaannya sangat jauh, ya. Di antaranya wilayah imamah. Di Ahlus Sunnah pokoknya ngikutin ulama yang punya ajaran ilmu, yang nasab ilmunya, sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah SAW. Contoh, kita bermadhab Syafi'i, tapi di dalam madhab Syafi'i pun ada mujtahid tarjih sekelas Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi, ya. Maka ketika kita mengikuti Imam An-Nawawi, pada dasarnya kita pun mengikuti Imam Syafi'i dan mengikuti Rasulullah SAW, begitu, ya. Enggak diharuskan ke satu imam, tapi kalau di Syiah mengharuskan mengikuti satu imam. Dan padahal di Imamiyah pun itu berbeda-beda. Di Imamiyah, ya, Syiah Imamiyah ada yang tidak mengkafirkan sahabat. Bahkan contoh seperti Khamenei melarang pengkafiran terhadap sahabat. Tapi ketika marjaknya, rujukan ulamanya yang lain, contoh At-Tauhidi, itu mengkafir-kafirkan, padahal ngakunya sama-sama Imamiyah.
Oleh karenanya kita lebih baik tetap teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, tamassaku bihi wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Kalian harus mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya. Sunnah khulafa'ur rasyidin. Pegang teguh oleh kalian, jangan pernah lepaskan. Itu petunjuk dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi awas hati-hati. Walaupun ada penyimpangan dalam tubuh Syiah, kita tidak boleh mengeneralisir mengeluarkan Syiah dari Islam. Karena tidak mungkin kalau Syiah itu bukan Islam, kalau Syiah itu kafir. Semua maksudnya, kalau kafir semua, tidak mungkin diperbolehkan tawaf di Masjidil Haram, betul tidak? Tidak mungkin diperbolehkan melakukan hajian. Sedangkan yang haji banyak mereka, betul tidak? Cirinya Syiah nih, kalau hajian mereka nggak mau pakai mobil yang ada atapnya, pasti pakai mobil bak. Syiah tuh, atau jalan kaki dari Mekah ke Mina, mereka jalan kaki ataupun ya, kalaupun yang punya mobil itu pakai mobil bak, nggak mau pakai kereta, nggak mau pakai mobil bis yang ada atapnya, nggak mau, karena memang iya kan menurut mereka begini, ya, orang yang sedang ihram haji bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, betul tidak? Kita pun sama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ada rukhsah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ketika berkendara diperbolehkan dengan kendaraan yang ada atapnya. Tapi kalau Syiah nggak boleh sama sekali. Nah, diantaranya ciri-cirinya begitu kalau di sana, ya, kalau kita hajian, sholat, mereka sholat berjamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi pun ikut sholat berjamaah mereka berbangun, ya. Jadi kalau orang kafir kan nggak diperbolehkan, nggak bakalan dapat visa, betul tidak? Gak bakalan dapat visa ke Haramain, itu gak bakalan dapat visa. Nah, itu harus dipahami. Ini propaganda Zionis. Propaganda Zionis yang ingin memecah belah persatuan Islam. Islam itu satu tubuh Islam. Memang untuk rujukan itu boleh ke Imam Hanafi, kan begitu kan? Tapi kalau Wahabi gak boleh, ya, macam-macam gak boleh. Harus satu. Ya, Al-Quran dan Sunnah menurut manhaj salafnya menurut pemikiran mereka saja. Sehingga propaganda tentang Syiah mereka gelontorkan, yang juga menuduh kita yang Ahlussunnah wal Jamaah juga dianggap Syiah. Melalui apa? Melalui amalia-amalia kita. Sehingga mereka ulama-ulama Wahabi membuat status ataupun mengemukakan fatwa propaganda dan fitnahan bahwa yang mengamalkan tawasul, yang mengamalkan tabarruk ngalap berkah, yang mengamalkan ziarah kubur, yang mengamalkan doa bersama, zikir bersama, menurut mereka itu adalah Syiah dan semuanya kafir. Jadi mereka tuh berupaya untuk membuat orang-orang awam membenci amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, yang kadung mereka malu. Kenapa mereka malu? Karena ketika kita rujuk kepada kitab Sahih Muslim, kita rujuk kepada kitab Sahih Bukhari, maka tentang bab-bab yang tadi difitnahkan itu semuanya ada di dalam kitab yang sahih. Supaya apa lagi? Supaya persatuan Indonesia, persatuan umat Islam di Indonesia ini menjadi kacau. Supaya nasionalis, rasa cinta warga Indonesia kepada bangsanya sendiri itu semakin lemah. Supaya mudah dimobilisasi untuk terjadinya pemberontakan seperti di mana? Di Suriah, di Irak, kemudian di Mesir. Karena apa? Di Afghanistan. Karena apa? Karena adanya faham takfiri Wahabi yang mengaku Salafi. Padahal secara ideologi adalah Khawarij, neo Khawarij. Coba kita buktikan, ya. Saya punya bukunya, karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang menyatakan setiap orang musyrik, setiap orang kafir wajib dibunuh dimanapun berada. Jadi menurut mereka di Indonesia gak boleh ada orang non muslim, semuanya harus Salafi Wahabi semua. Yang non muslim gak boleh hidup di Indonesia menurut mereka. Kemudian juga yang Ahlussunnah wal Jamaah gak boleh hidup di Indonesia, yang Syiah gak boleh hidup di Indonesia. Yang boleh hidup di dunia ini cuma Wahabi Salafi doang. Yang lainnya harus dibunuh, dibantai. Halal memerangi mereka menurut orang-orang Salafi Wahabi begitu. Di antaranya dalam Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya. Bukunya berjudul
dalam manhaj salaf, mulia dengan manhaj salaf. Atau satu lagi yang karya yang Al-Abdad tuh, ya, Ibnu Amir Abdad, Laukana khairun la sabakuna, itu bukunya juga, ya, buku temannya, sama isinya seperti itu. Nah, sedangkan sekelas ulama Al-Azhar, para ulama Al-Azhar, kemudian juga di Madinah, masih banyak yang masih mengatakan kami tidak berani mengeluarkan mereka Syiah daripada ranah Islam. Walaupun ada penyimpangan, bila masih dalam usuluddinnya masih sama, maka kita tidak boleh mengeluarkan mereka daripada wadah Islam. Ya, nanti keenakan Zionis, begitu. Karena apa? Iran memang dalam segi pemerintahannya itu dikuasai oleh Syiah. Tapi di Iran tidak kurang dari 1.200 masjid muslim sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap lestari dan terjaga. Lebih dari 1.200. Ya. Seperti itu. Bahkan dulu pada asalnya Iran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba lihat para ulama-ulama, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, banyak yang asalnya dari Iran. Kan begitu. Yang makbarahnya juga masih ada di Iran, masih ada. Tuh. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian juga Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, ada beberapa perawi yang ternyata itu adalah perawi Syiah. Kenapa dipakai? Ya, contoh Imam Ja'far Shadiq, oleh Ahlus Sunnah itu juga dianggap sebagai imam Ahlus Sunnah, diakui oleh Syiah juga mengakui sebagai imamnya Ahlus Sunnah, oleh ahli Syiah. Begitu. Dan seperti itu. Makanya mereka Syiah mengaku bahwa Ahlus Sunnah itu saudara. Menurut Syiah yang benar, ya, menurut Syiah yang tidak mengkafirkan, maksudnya begitu, yang tidak Rafidhah. Nah, yang kafir atau mengkafirkan itu disebut Rafidhah. Yang oleh Mbah Hashim Asy'ari juga disebutkan dalam kitabnya, ya, dalam kitab Tauhid beliau tentang Rafidhah yang harus dihindari. Yang juga pada saat kalau Muharram, Asyura, ada yang sampai memukul-mukulkan pecut, ada yang sampai memukul-mukul dada, pipi dan sebagainya sampai berdarah, kepala, ya, pakai golok. Kemudian pecutnya di ujungnya itu pakai besi ataupun pisau 3 dipecut-pecutkan ke punggungnya tanpa pakai baju, seperti itu. Nah, itu tidak boleh dalam Ahlus Sunnah, itu niyahah namanya, ya, peratapan yang berlebihan yang diharamkan dalam Islam. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bedanya. Ya, kalau kita nih Ahlus Sunnah, kita tidak mau seperti itu. Bahkan guru kita Al Habib Umar bin Hafidh menyatakan bahwa bagi kita harus berbuat adil, kita harus optimis. Ia pun kita bersedih, ia pun kita tidak ridho dengan kekejaman orang-orang Khawarij yang membunuh Sayyidina Husain. Iya, kita tidak boleh ridho. Ya. Karena kalau kita ridho, justru kita bisa jadi kufur. Ketika kita ridho terhadap pembantaian keluarga Rasulullah SAW, bahkan orang-orang Wahabi banyak memuji Yazid bin Muawiyah. Muawiyahnya sahabat, walaupun memang ada sebagian ulama yang berani mengkritik. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah kata Rasulullah, tahan lisan kalian daripada memperbincangkan para sahabatku. Ia pun mereka ada perselisihan, ya, sedikit ataupun besar, biarlah kita terlepas daripada apa yang terjadi kepada mereka. Yang penting kita tetap memuliakan para sahabat semuanya. Jangan membasahi lisan kita dengan darah mereka, jangan, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Al Habib Umar, kita harus menyongsong masa depan itu dengan lebih optimis. Jangan terus-menerus kita bersedih. Itu adalah hal yang dilarang oleh agama. Apalagi kesedihannya diapresiasikan, diimplementasikan dengan menyakiti tubuh, itu tidak boleh. Kalau sedihnya ya di hati, tidak masalah. Ya, jiwa kita tidak ridho terhadap
pembantaian yang terjadi pada keluarga Rasul SAW dan para sahabat yang mengikuti mereka. Kita tidak boleh ridho, tapi juga kita jangan menjadi orang yang apatis, kemudian jangan menjadi orang yang radikal, jangan. Atau menyakiti diri sendiri tidak diperbolehkan. Dalam agama Rasul tidak membenarkan itu. Adapun ada seorang keturunan Rasul, ya, Ali Al-Uraidi menyatakan, atau Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata, bila kalian merasa sedih, ya, dengan kematian ayahku, jika kalian merasa sedih dengan kematian ayahku Imam Hussein, dan kesedihan itu menyesakkan dada kalian, tepuklah dada kalian. Itu menurut mereka itu mengambil riwayat itu, tepuklah dada kalian sekuat-kuatnya supaya menjadi lega dada kalian. Tapi bukan berarti menjadi ditepuk, dihantam, dipukul-pukul, bukan. Ya, contoh ketika kita sedang sedih, ya Allah, seperti itu kan? Bukan berarti ditepuk, disakiti. Yang tadinya kita biasa-biasa disakiti malah jadi sakit. Bukan begitu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Tapi juga jangan seperti Wahabi. Wahabi saking bencinya dengan Asyura sampai mengharamkan, sampai menistakan hadits tentang puasa Asyura. Yang padahal hadits sunnah, ya, hadits tentang puasa sunnah pada hari Asyura semuanya atau kebanyakan itu luar biasa muttafaq. Para ulama ahli hadis diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat atas kesahihan hadis-hadis itu. Di antaranya, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, fara'al yahuda, maka Rasulullah melihat orang-orang Yahudi tasumu Asyura, berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian faqala, maka baginda Rasul bertanya, "Mahada? Apa yang kalian lakukan?" Qalu, mereka menjawab, "Hada yaumun salihun." Ini adalah hari yang baik, hari yang istimewa, hari yang bersejarah. Hari yang bersejarah. Najallahu Musa wa Bani Israil min aduwihim. Yang mana pada hari Asyura ini Allah telah menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga Bani Israil dari musuh-musuhnya. Fasamahu Musa. Maka pada hari itu Nabi Allah Musa berpuasa untuk mensyukuri nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, berpuasa syukur. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin, beliau berpuasa di hari Senin, bersyukur. Beliau mendapatkan wahyu pertama di hari Senin, beliau pun bersyukur dengan berpuasa. Artinya bersyukur atas nikmat Allah apapun bentuknya boleh, dan itu dianjurkan, entah dengan cara puasa ataupun dengan bersedekah atau bersolawat kepada Rasulullah SAW, seperti halnya maulidin Nabi SAW. Tasyakur bi maulidin Nabi SAW dengan cara yang baik, maka itu sesungguhnya telah diberikan sinyalemen kebolehannya oleh Rasulullah SAW. Su'ilan Nabi SAW an shaumil isnad, baginda Rasul ditanya perihal puasa hari Senin, faqala, maka beliau menjawab, fihi wulidtu, di hari itu aku dilahirkan, maka aku bersyukur kepada Allah, wa fihi unzila alayya, dan hari itu pula aku diberikan wahyu pertama. Tuh, ya. Jadi boleh dengan cara sholawat, dengan cara membaca sirah nabawi, kata Imam Jalaluddin Asyuti pun begitu. Nah, kemudian bagaimana? Fasamahu, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada hari Asyura, wa amara bisyamihi, dan memerintahkan kepada para umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Oh, ya. Walaupun orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani melakukannya sekalipun. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, Asyura, yaum Asyura, yaumun tu'azzimuhul yahuda wan nasara. Sesungguhnya hari Asyura itu hari yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian faqala, maka baginda Rasulullah SAW berkata, idza kana al-amul muqbil, insyaallah sumna yaumat tasih. Insyaallah kalau tahun depan kita masih ada umur, kita akan berpuasa juga dari mulai tanggal 9 bulan Muharram. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya, sumu Asyura, berpuasalah kalian pada hari Asyura, wa khaliful yahuda, dan
bedakanlah diri kalian, berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu wa sumu yauman ba'dahu. Berpuasalah satu hari sebelumnya dan juga satu hari setelahnya. Jadi 9, 10, 11. Jadi puasa pada bulan Muharram, entah itu 9, 10, 11, itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, afdhalus siyam ba'da ramadhana syahrullahil muharram thumma rajabah. Puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan, hari-hari yang utama untuk berpuasa setelah Ramadan adalah bulannya Allah, yakni Muharram, kemudian juga Rajab. Makanya tidak hanya 9, 10, 11 Muharram saja, perbanyak puasa di bulan Muharram, itu merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak puasa di bulan Rajab, itu juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak penistaan hadis, banyak pendustaan hadis, disembunyikan hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang jayyid sanadnya oleh orang-orang Salafi Wahabi. Saking apanya? Hanya ingin dari ideologinya itu diterima oleh umat yang awam, maka mereka berani menghapuskan hadis-hadis yang sahih dari kitab-kitab sahih. Masya Allah. Hati-hati makanya, luar biasa. Dalam hal ini tetap saya menggarisbawahi, tetaplah kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetaplah mencintai dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan menyakiti diri kita sendiri. Jangan menyakiti diri kita seperti orang-orang Syiah. Jangan. Ya. Dan walaupun ada beberapa yang menyimpang dari manhaj yang benar dari kalangan Syiah, kita jangan berani mengeneralisir seluruhnya. Contoh begini. Kalau ada orang yang masih salah dalam sholatnya, kira-kira sholatnya dilarang tidak? Kan banyak orang-orang yang salah sholatnya. Pada saat sholat, ruku, sujud, bokong kemana-mana, ya kan? Pakai jangkis bajunya, begitu. Kemudian yang perempuan juga, ya, yang wudunya asal saja. Karena apa? Takut basah lengan bajunya, akhirnya nggak sempurna. Cuma tangan, bagian tangan setengah doang wudunya. Kira-kira sholat jadi haram nggak? Jadi apa ya? Jadi murtad gak pelaku sholat? Begitu pula orang yang masih salah dalam ziarah kubur, kira-kira ziarah kuburnya jadi diharamkan tidak? Ya jangan diharamkan. Benahi yang salah, yang sholatnya masih salah, benahi sholatnya, bukan sholatnya diharamkan, bedegul. Benar gak? Gundul saya. Orang Wahabi kan begitu. Hati-hati nih, tidak boleh seperti itu. Contoh juga yang Ahlus Sunnah, banyak yang ngaku Ahlus Sunnah, termasuk Wahabi ngaku Ahlus Sunnah, tapi mengkafir-kafirkan orang Islam. Wali Songo mengislamkan orang yang belum Islam, tapi Wali Songo beda, mengkafirkan orang Islam. Songong dasar, sotoy. Kan begitu. Ini kafir, itu musyrik, syirik, lain sebagainya. Jadi bukan memperbanyak umat Islam. Rasulullah tuh begini, sampai beliau bilang, aku ini dengan para nabi yang lain saling banyak-banyakan umat. Benar tidak? Rasulullah dengan para nabi nanti itu, dengan para nabi yang lain, beliau itu berbangga-bangga dengan banyaknya umat. Nah kalau kita nih diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para aulia untuk menyebarkan Islam, mengajak orang masuk Islam, mengenal cintanya Allah, cinta Rasulullah, Islam yang damai. Tapi kalau yang wali songong, walinya Wahabi, beda, mempersedikit umat. Jadi dikat, ini nggak sah Islamnya, jangan Islam, kamu, jangan Islam, kamu, jangan Islam. Yang Islam cuma saya doang, yang masuk Islam cuma saya doang, yang masuk surga pun cuma saya doang. Sendiri, sampai Allah sendiri. Ya, batur sih. Orang masuk surga nu sejen mah mana mah eta wae sorangan pek bae. Batur ngalamun sih. Ayo. Ya. Kasih sah gitu. Hati-hati, awas. Akhirnya propaganda itu sekarang juga dilancarkan kepada kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka memiliki dasar hukum amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang valid, yang sahih, yang tidak diakui oleh Wahabi, yang malu Wahabi mengakuinya, bukan tidak diakui, yang malu Wahabi mengakuinya. Kitabnya dipakai, tapi bab itu tidak mau mengakuinya.
Itu sama dengan orang-orang Yahudi dulu yang menyembunyikan keterangan tentang Nabi Muhammad SAW, betul tidak? Sama. Tentang ayat yang ada di dalam Injil Barnabas, saya punya Injil Barnabas, di dalamnya keterangan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang bahwasannya Yesus itu adalah hambanya Allah, Nabi Isa itu hambanya Allah. Saya punya Injil juga punya. Supaya apa? Memberikan pemahaman kepada orang non muslim yang mereka telah merubah ajarannya tersebut, supaya mereka paham, nih loh, ya, ini loh keterangannya juga. Dalam perjanjian lama, dalam Injil Barnabas ada. Tuh, begitu. Makanya alhamdulillah ketika banyak ada orang yang mempelajari hal itu, mereka masuk Islam, seperti Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Waluni, yang sebelumnya beliau adalah rektor Universitas Teologi di Papua. Ya, sekarang jadi kiai, jadi ulama. Sampai beliau bilang, yang ngacak-ngacak Bible itu saya, kata beliau. Pernah di Karawang di Masjid Agung dulu. Ya, kata Kiai Haji Muhammad Yahya Waluni, beliau itu misionaris dan beliau salah satu dari Dewan Vatikan dari Indonesia. Beliau itu salah satu Dewan Vatikan, kan setiap negara itu ada. Dari Indonesia beliau dulu perwakilannya, sekarang adiknya masih di Vatikan. Ya. Beliau bongkar kebobrokan Vatikan. Beliau bongkar kebobrokan tentang pendustaan-pendustaan atau perubahan-perubahan, revisi-revisi dari Alkitab. Nah sekarang juga terjadi, ternyata ada yang misionaris itu dimasukkan ke tubuh Islam. Dulu Dr. Snook Hargrons mengaku Syekh Abdul Ghaffar. Kesininya Albani, ya, Albani ngacak-ngacak Sahih Bukhari, ngacak-ngacak Sahih Muslim, ngacak-ngacak Adabul Mufrad. Lebih dari 1.200 haditsnya Imam Bukhari diacak-acak, didoif-doifkan, dipalsu-palsukan. Awas, hati-hati, itu harus paham. Dari mana belajarnya? Dia nggak punya sanad keilmuan sampai kepada Imam Bukhari, ke Imam Muslim, tidak sampai kepada Rasulullah SAW, tidak punya. Belajarnya otodidak, makanya banyak salah. Makanya seorang muhaddits di Afrika, ya, Syekh Al-Harari membongkar habis-habisan. Kemudian Syekh Ali As-Saqaf, begitu, Hasan bin Ali As-Saqaf, itu pun membongkar habis-habisan. Banyak para ulama ahli hadis membongkar kedustaan-kedustaan mereka. Kita pun akan membongkar mereka dengan apa? Satu, ini nih, ya, ini penting, tolong diukir. Orang Salafi Wahabi meyakini bahwasannya bid'ah dibagi menjadi bid'ah dunia dan bid'ah agama. Ini satu senjata, salah satunya, ya. Kita tanya kepada mereka, apakah pembagian bid'ah menjadi bid'ah dunia dan bid'ah agama itu ada hadisnya? Rasulullah menjelaskan dengan jelas, dengan sharih, bahwasanya bid'ah terbagi menjadi bid'ah dunia dan bid'ah agama. Mual ayat. Kalau kan mereka belut tandukan ke mual amrok jeung haditsna. Nu aya jurik tandukan. Ya, jurik Wahabidah itu datang. Tidak akan ada haditsnya pembagian bid'ah menjadi bid'ah dunia dan bid'ah agama. Yang ada Rasulullah membagi bid'ah menjadi sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Tapi karena kitabnya ada man, umat, jadi yang melakukannya adalah umat, artinya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sahih Muslim. Ada, ya. Oleh karenanya hati-hati. Tetap dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, jangan ikut-ikutan menjadi ahlul bid'ah wal gagabah. Kita lanjutkan dulu. Wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, selama orang-orang bodoh tidak sombong dari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Nah kalau sekarang banyak yang sombong sotoy, ya, oh itu syiah dan sebagainya, oh kafir dan sebagainya, yang mengamalkan tabaruk itu kafir dan sebagainya. Lah, songong dasar. Ya, saya pernah menjelaskan ini, pernah dialog di Masjid An-Nur Yamaha, di mana murid daripada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas yang Wahabi itu, dia ingin menanyakan, saya punya video gurunya, di mana gurunya melarang persatuan yang berbeda dengan mereka. Tidak boleh bersatu umat Islam kalau memang berbeda dengan manhaj mereka. Katanya tidak boleh bersatu. Jadi uang gemblung, ya, melui,
niki. Oh, jomelo nyelong gemblung kok jadi wiro sableng sirah. Ya, gawat gitu. Padahal jelas ketika saya mau buka videonya, Habib sudah tidak perlu repot-repot, kan begitu akhirnya. Gak tahu namanya siapa dua orang tuh. Yang satu yang berani nanya, tapi nanyanya pun sambil gemeteran. Jemputnya panjang banget. Ya, Mujahim, Mujahim, Mujahannam, Mujahim, Jahim, neraka Jahim kan begitu. Mujahim berarti ahli neraka. Neraka Jahim, Jahimi kan ilahi lasdulil firdausi ahla wala aqwa ala nari Jahimi. Betul tidak? Jadi Jahim itu neraka Jahanam. Mujahim artinya ahli Jahanam. Ini hampir sama kayak itu, kayak orang Jawa namanya Tuhan. Ada syaiton. Bahkan kalau yang Nusa Tenggara atau mana lupa lagi itu, Sulawesi mah Allah namanya. Ya, di KTP-nya Allah. Sampai MUI membuat satu status, apakah Allah harus mengganti nama? Begitu. Maksudnya itu orang itu yang bernama Allah begitu. Apakah Allah harus berganti nama? Katanya, ya Allah, kenapa? Ya Allah saja sudah dibully namanya. Gusti Agung. Akhirnya saya coba kemukakan beberapa yang disampaikan. Jadi kata Ustadz Yazid diantaranya bahwasannya yang melakukan bid'ah, kemudian khurafat, syirik, diantaranya adalah orang yang suka minta doa ke habaib, ke kiai, ke ustadz, ke ulama, katanya. Ngapain katanya itu syirik, begitu. Ya, minta doa ke ulama syirik. Padahal di dalam sahih Bukhari, dalam sahih Bukhari dijelaskan bahwasannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering didatangkan anak-anak kecil, ataupun para sahabat. Ya, di dalam hadits nomor 6355, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yu'ta bis-sibyani. Rasulullah sering didatangkan anak-anak kecil, fayad'ulahum, kemudian Rasul mendoakan mereka. Fautiya bisobiyin, kemudian Rasul pernah datangkan anak kecil, fabala ala thawbihi, yang ngompol di pakaiannya, fada'a bimain, kemudian Rasulullah berdoa dengan media air. Fa'atbahu iyah walam yaghsilhu, tapi Rasulullah tidak menyuruhnya untuk tidak menyuruhnya untuk menyiram najis, bukan. Fa'atbahu iyah walam yaghsilhu, Rasulullah memberikan air itu untuk diminumkan kepada anak tersebut. Tuh, ada wonten. Bahkan juga masih di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 6352. Sami itu Sa'ib bin Yazid yaqulu, "Dhahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pergi bersama bibiku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian bibiku berkata, "Ya Rasulullah, inna bina ukhti waji'un." Sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Famasahali roksi wada'ali bil barakati, kemudian Rasulullah mengelus kepalaku dan juga mendoakanku dengan keberkahan. Thumma tawaddo'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, ya. Fasyaribtu min wudu'ihi, dan aku meminum air bekas wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau wudu ya ada kobokan, berarti kan ada cucian tangan, juga ada kumur-kumur, ada hirupan dengan hidung, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan, mencuci kepala, mengusap kepala, kemudian juga mencuci kaki. Diminum, dikasihkan oleh Rasulullah SAW untuk diminum oleh para sahabat. Tuh, ya, itu kemuliaan Islam, kemuliaan Rasul SAW, kemuliaan orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Apa-apa syirik sekarang, apa-apa syirik. Masya Allah, luar biasa. Sampai saya jelaskan tentang perihal ini kepada mereka, di mana juga dalam Sahih Muslim nomor hadis 2069, ketika para sahabat sering mencelupkan, Sayyidah Asma menyebutkan, nahnu nagsilu halil mardo yustashfa biha, ketika mengeluarkan jubah Rasul SAW, kanan Nabi SAW biar basuha, dulu baginda Rasul sering memakai jubah ini,
Dan kini kami sering mencuci jubah Rasul ini yang kami gunakan air cuciannya untuk mengobati orang-orang sakit di antara kami. Tuh, zaman Rasul sudah ada. Kemudian setelah Rasul meninggal pun itu tadi tetap dilakukan oleh para sahabat dan keluarga. Apakah iya syirik? Akhirnya orang tersebut nanya, ya, Mujahim, penjaga neraka, nanya, afwan Habib, itu riwayat dari mana? Sahih Bukhari. Ayo, Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Sahih Muslim. Oh ada ya? Ada, ini saya bawa kitabnya, kata saya begitu. Tuh, oleh karenanya buat teman-teman tolong miliki referensi-referensi dari saya, dilengkapi. Jangan sampai begini juga. Ini banyak serikandi yang suka bilang kalau bertanya melalui Umi, yang jawabkan saya tetap. Saya kirim kalimatnya, terjemahannya. Juga saya bubuhkan foto kitabnya. Selalu jawabannya begini, Umi, kami nggak ngerti ini tulisan Arab. Kan di bawah ada terjemahannya, Oon. Kadang bingung saya, itu ada terjemahannya, penjelasannya di bawah ada. Masih juga nggak ngerti. Kudu kumaha orang teh. Hari mana, lain syukuran. Harusnya syukur. Kenapa orang lain belum tentu dikasih foto kitabnya kalau ngejawab, betul tidak? Kayak Wahabi, dipotong-potong bisa. Harusnya syukur ketika punya guru masih mau susah-susah motoin, nyariin referensi. Ini loh kitabnya, keterangannya di bawah, terjemahannya. Ini masih kan nggak ngerti Umi. Siapa suruh kalau kebaca yang Arabnya, kan di bawahnya ada tulisan terjemahannya. Dasrun mudasrin. Masya Allah, jangan begitu, harusnya syukur. Bagaimana caranya? Sudah apa yang dari guru sampaikan, terima, begitu maksudnya, ya. Foto kitabnya itu, kitab hadisnya yang Arabnya, simpen, terima. Maksudnya pada saat nanti menjawab mereka orang-orang Wahabi, sertakan pula fotonya. Nih loh, dasarnya valid, betul tidak? Otentik kitabnya, bukan waqala Syekhuna Gogel radhiyallahu anhu, bukan. Ya, di riwayat yahud.org enggak kita, riwayatnya jelas, ya. Riwayat saraf otak gitu, jangan gitu. Jadi harusnya seneng kalau guru sudah mempersiapkan referensinya, buat dimiliki. Jangan kalah sama orang Wahabi mau dimiliki buku-buku dari gurunya. Ini mah sudah cukup, nanya aja sama guru, bodoh terus. Goblok kok dipiara, ya, jangan. Jahlun itu jangan dipiara. Kita harus belajar. Jadi etika belajar itu harus dijaga. Kitab yang direferensikannya miliki. Jangan ada guru tinggal nanya saja, gak usah. Pusing saya kalau beli kitabnya, pusing bayarnya. Begitu. Kalau pulsa aja, ya, paket internet. Itu aja pusing nas ya, aneh, ya. Belajarnya harus sungguh-sungguh, kawan, harus sungguh-sungguh. Kalau benar-benar kita sungguh-sungguh nih, referensi yang dari guru, kitab-kitab buku-buku yang dari guru, kalau kita mati bisa diwariskan, betul tidak? Begitu. Coba kalau masih ada guru ini, tinggal nanya aja. Gurunya pas nyetir, muridnya nelpon sampai 10 kali. Pas gurunya ngajar, muridnya maksa nanya suatu hukum, gurunya lagi ngajar, jadi harus jawab terus WhatsApp-nya. Emang ilmu mahalnya? Astagfirullah, kata saya ini orang, ya. Padahal saya tuh ngajar, setelah ngajar diskusi sama jamaah, selesai diskusi nyetir saya, gak mungkin ngetik nabrak gua, betul gak? Nyampe di tempat satu lagi, nyampe di masjid, sholat berjamaah, ngimamin, masa ngimamin WhatsApp? Hukumnya ini, sebentar ya, saya potong dulu, saya mau ruku. Masa begitu? Masya Allah. Ada jamaah yang maksa saya seperti itu, ada. Ya aneh, macam-macam tuh, macam-macam orang tuh. Macam-macam orang tuh. Nasib. Dosen dipaksa untuk menjadi kalau pas mau sidang tuh
Iya, skripsi bukan skripsinya dosennya, masa skripsi dosen. Dosen disuruh ngapain? Kalau pas mau sidang sedang membuat skripsi, dosen diminta untuk menjadi apa? Pembimbing. Ya. Kita minta dibimbing sama dosen aja bayarnya mahal. Bener gak? Guru ngaji udah dipaksa ngejawab pakai WhatsApp lagi, nanyanya pakai WhatsApp lagi, dipaksa ngejawab, gak dibayar lagi. Nasib. Ya. Makanya janganlah kiai masuk rumah sakit ora duit, bayarin nganggo godong, bayar pakai daunnya satu pickupnya minjem lagi ke sokonya noah, sabar, ya. Melas ya, melasi guru ngaji tuh, sampai pingsan, mangane iwak asin, insyaallah masih mending mau iwak asin, ya. Bakal langka, ya wis pingsan balik lah, supaya nahan kempong. Insyaallah kita lanjutkan. Wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Selama orang-orang fakir tidak menjual akhirat mereka dengan dunia mereka. Sekarang banyak sekali sehingga kata Rasul kadal fakru ayyakuna kufran. Orang-orang fakir itu lebih dekat dengan kekafiran. Imannya mudah dijual. Ya. Ustadz masih ahlu sunnah, belum punya apa-apa, tempat ngaji gak punya, susah uang pun, karena ya begitu. Kalau ustadz ahlu sunnah bayarannya ikhlas saja. Jadi kalau ustadz harus ikhlas, ustadz ahlu sunnah itu harus ikhlas saja. Sebagian tulang punggung rapat sama kulit perut sampai rapat, ikhlas ustadz, ikhlas. Ustadz gak boleh minta bayaran, ikhlas. Bagian mati gak ikhlas. Kalau ustadz ahlu sunnah harus ikhlas. Akhirnya ketika ustadz tersebut sudah ikhlas, istrinya ngolak batu, si anak ngerengek aja. Pas ngelihat ibunya ngolak batu, asik, mama ngolak, ya tunggu ya gitu. Nah udah matang belum? 2 jam belum matang. Kayak si Udin pamelikeun nasi nanti Tegal, kayak meser sangu ke warung Tegal. Mohon mama, mohon ibu. Udah 2 jam si Udin nelpon, assalamualaikum mama, cina gitu. Udin dari mana? Ya nuju di jalan mama, nembe dugi ke Cirebon, cina gitu. Ayo mana kita beli sangu emang kemana? Mohon pak orang ke Tegal, cina gitu. Ini diakibatkan gagal paham. Orang Wahabi banyak yang gagal paham, sehingga seorang doktor S3-nya Wahabi di Saudi yang menjadi syekhnya di Saudi bilang bahwa dunia itu, bumi itu rata, terhampar seperti karpet, enggak bulat, gagal paham. Walaupun S3 ya, sotoy, songong, sombong. Nah, itu S3-nya begitu ya. Jadi sontoloyo kayak gitu. Jadi S3-nya lengkap banget akhirnya. Makanya hati-hati, awas jangan sampai gagal paham. Supaya tidak gagal paham, ya pelajaran itu kita harus mengambil dari muaranya, dari ulama yang memiliki guru, terus bersambung pelajarannya itu hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak gagal paham. Ya, makanya al-isnadu minad-din kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, murid dari Imam Malik. Ya, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, murid dari Imam Malik. Mohon maaf dulu pernah saya bilang guru Imam Malik begitu ya. Mohon maaf. Jadi selama orang-orang fakir tidak menjual akhirat mereka dengan dunia mereka, sehingga ketika Ustaz ini saya kasih sokongan dana, Ustaz nanti bikin majelis, dibikinin pesantren, dibikinin rumah, tapi asal mau ya, asal mau menyebarkan paham saya begitu. Akhirnya mau saja. Banyak yang begitu sekarang. Ya, masjid juga sekarang. Ini masjid disediakan uang 150 juta, akan tapi nggak boleh ada beduk, nggak boleh ada maulidan,
Kemudian yang mengatur urusan-urusan dakwah dari sebagian di masjid ini harus dari kami. Kami menempatkan seseorang di sini dan tidak boleh masyarakat setempat ikut-ikut campur. Pernah di Al-Furqan ditawari begitu oleh orang Wahabi. Yayasan dari Bogor yang menjadi tangan kanannya Wahabi di Saudi. Banyak sekarang. Ya, bagaimana kalau begitu? Masyarakat harus kuat. Terima mah terima. Udah beres bikin ya aliansi masyarakat. Pokoknya masyarakatlah yang memegang teguh. Masyarakat yang mengatur, masa bodoh. Begitu. Kalau nggak mau hancurin aja, ambil lagi. Begitu aja, gampang. Betul tidak? Sudah, yang penting mah jadi dulu. Bener kan? Yang penting jadi dulu. Jadi dulu masjidnya biar jadi dulu. Kemudian dan ulama ahlus sunnahnya harus ditempatkan di situ. Harus ditempatkan di situ. Dan nggak boleh di luar masyarakat situ yang ngatur-ngatur. Begitu, ya? Nggak boleh. Pokoknya ini adalah hak masyarakat kami. Dan jangan pure dari mereka. Uangnya harus campuran. Harus ada juga uang dari masyarakat. Oh, ini juga uang masyarakat. Kalau memang kamu nggak mau, nggak ikhlas, jariah kok nggak ikhlas. Ya. Kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan sedekahmu, pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang menerimanya. Kalau itu ngomong-ngomong udah sedekahnya ambil aja tuh, ya, kubah masjid, pek jajanan kusia. Gitu. Begitu aja gampang, bener nggak? Untuk keramik makan keramik tuh makan keramik. Begitu. Senterung kan sirah tak aku sih hakan gitu. Masya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Baik, alhamdulillah malam ini juga bertepatan dengan tasyakur pernikahan daripada beberapa jamaah kita. Selamat atas walimah akdun nikah yang telah dilaksanakannya, dan saya juga mohon maaf bila tidak sempat menghadiri, bila ada beberapa sahabat yang memang hampir semua yang kemarin, yang beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu menikah, hampir dikatakan semua tidak saya hadiri. Jadi mohon maaf. Karena apa? Karena juga terkait dengan jadwal-jadwal dakwah di beberapa tempat, dengan jadwal-jadwal tabligh akbar di beberapa tempat. Jadi mohon dimaafkan jadwal kegiatan yang memang saya sendiri butuh istirahat sebetulnya. Tapi jangan istirahat dari dakwah, cuma istirahat rehat badan saja. Dakwah jangan istirahat, dakwah harus terus, jangan berhenti. Oleh karenanya kepada para pengantin dimohon untuk maju ke depan, kita perkenalkan. Jadi jangan sampai ada fitnah, maksud saya jangan sampai ada fitnah. Nanti kok kemarin perasaan ini orang sendiri-sendiri, sekarang kok boncengan-boncengan, takutnya dianggap seperti itu. Ngaji di majelis kok boncengan-boncengan belum nikah. Nah, makanya yang belum nikah udah boncengan, cepatan kawin. Jangan. Ya, nantinya jadi semakin lama semakin jadi fitnah nanti. Begitu. Yang wanita sebelah sini, nanti yang prianya sebelah sini, ya. Silakan yang prianya untuk sebelah sini, di sebelah kiri saya yang prianya. Ya, ada yang sakit juga, Mas Ahmad. Mas Ahmad kita doakan juga. Kemungkinan besar beliau tuh kecetit otot sarafnya. Ya, itu akibat malam pertama. Jadi sampai ini. Mana yang suami-suaminya? Sebelah sini. Ayo. Suaminya mana? Mas pengantin ora ono suami ini, pripun iki? Sini sebelah sini dekat sama saya. Mana lagi? Hah? Ada nggak? Mana? Nyolder, tinggalin solderannya. Kamu sini. Sini. Ada sepasang lagi tapi sedang sakit. Kita doakan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa la hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh wa jasadihi Ahmad Saifuddin bin Fulan. Allahumma shfi maradahu, Allahumma shfi maradahu, Allahumma shfi maradahu.
لا شفاء إلا شفاؤك لا يغادر سقما ولا ألما اللهم أذهب البأس منه يا الله Allahumma adhibil ba'sa mimman marada dari seluruh ahbabur rasul, jamaah ahbabur rasul yang sedang sakit, yang sedang di rumah sakit, yang di rumah semuanya, angkat penyakit mereka ya Allah. Siapapun dari jamaah kami yang mencintai kami ya Allah, ya Rahman sembuhkan mereka ya Allah. Allahumma ashfi antal syafi, Allahumma afi antal kafi, Allahumma afi antal mu'afi birahmatika ya arhamar rahimin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang sepasang-sepasang katanya tukar sana. Udah nikah, yang udah nikah. Masukkan. Nah, muter. Sudah sah. Ya, sudah sah menjadi suami istri. Ngadepnya ke depan teman, memandangnya ke depan. Jadi foto dulu, ya. Ajib. Ini dinaikin kuat gak nih bagus? Kuat. Coba yang laki-lakinya dekat saya, pinggir saya. Laki-lakinya, nanti yang perempuannya di samping. So, dempet ke sini, yang laki-lakinya dempet, yang perempuannya agak ke depan sedikit. Ya. So, ya. Cukup kan? Jadi cukupin aja deh. Nah, begitu. Baik. Sudah cukup. Baik, silahkan kembali ke tempat semula. Kita doakan. Silahkan kembali ke bawah dulu. Kita doakan dulu. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah barik lahum ya Allah, Allahumma barik lahum, Allahumma barik lahum fi aqdihim ya Allah, Allahumma barik lahum, Allahumma alif bainahum ya Allah kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa. Allahumma alif bainahum ya Allah kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidina Sarah. Allahumma alif bainahum kama alafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidah Zulaikha. Allahumma alif bainahum ya Allah kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahum kama alafta baina sayyidina Ali wa sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Allahumma ya Allah urzuqhum an-nasla salihah. Allahumma arzuqhum an-nasla salihah. Allahumma arzuqhum nasla salihah. Allahumma ij'alhum ya Allah sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan minka ya Allah ya Rahman nazilatan minka ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin adhibil ba'sa minhum وادفع عنا وعنهم البلاء والغلاء والوباء والفحش والطاعون والفتن والمحن والهموم والغموم والكروب والأحزان والشدائد والشر الأعداء ما لا يكشفه غيره وارزقهم رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه وغير حساب ولا مشقة ولا تعب ولا نصب ولا ضير برحمتك يا أرحم الراحمين ولا ya'tihim ya Allah al-furqata. Jangan sampai datang kepada mereka perpisahan kecuali kematian datang kepada mereka. Ya Rahman, berikanlah ketabahan kesabaran kepada mereka dan semua jamaah Babur Rasul
dalam mengarungi rumah tangga kami semua ya Allah. Jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketenangan, penuh cinta kasih, dan penuh keridhaan-Mu ya Allah. Dan berikanlah kepada kami semua rezeki berupa anak keturunan yang salehah, yang soleh, yang menjadi ulama-ulama besar seluruhnya ya Allah, menjadi ulama-ulama yang soleh, yang bertakwa, yang wira'i ya Allah, yang menjadi wali-wali-Mu yang arifin ya Allah. Ya Rahman, tumbuhkan ya Allah dari seluruh janin yang Kau berikan kepada murid-murid hamba, tumbuhkan mereka seluruhnya akan menjadi penerus dari perjuangan hamba, menjadi orang-orang yang soleh, yang bersatu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang bersatu padu saling menolong menyongsong di dalam ahbabur Rasul ini, dalam perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Allah, berikanlah keluasan ilmu dan hikmah kepada kami dan mereka yang tidak akan pernah terlupakan ya Allah. Ya Allah, cukupi kebutuhan hidup mereka ya Allah, sabarkan mereka ya Allah, berikan akhlak mulia kepada kami dan mereka ya Allah, sehingga memberikan pelajaran kepada anak keturunannya dengan penuh sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, penuh acuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing bagi mereka dan anak keturunan kami dan mereka ya Allah. Allahumma ij'al Al-Quran rabi'a qulubina waj'al sunnata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhlaqana wa a'malana wa sya'nana birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu lahum, barakallahu lakum, barakallahu lakum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, sudah menikah, lihat berbinar-binar sekarang ya. Masya Allah, sudah menikah, terasa bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan itu tidak pernah surut. Mbak, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Barakallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan yang mau bertanya, monggo. Ya, angkat galah yang mau bertanya. Mohon doanya, mudah-mudahan joglo, mudah-mudahan joglo yang saya niatkan, yang saya cita-citakan, mudah-mudahan segera Allah berikan rezekinya untuk saya, dan juga mudah-mudahan majelis kita juga bisa segera terbangun, ya, terbangun dengan megah, terbangun dengan sempurna. Mudah-mudahan pada saat musim hujan sudah keburu jadi, begitu. Dan pada saat joglo sudah ada, maksudnya kita akan coba pasang 1 kWh lagi, karena ini tidak cukup ternyata ya, karena ini sudah tidak memenuhi kebutuhan daripada daya listrik kita. Memang harus pasang 1 lagi. Mohon ridhonya untuk selalu mendoakan supaya Allah segera memberikan rezekinya, supaya saya bisa segera memberi joglo tersebut. Terima kasih. Yang mau bertanya silahkan. Monggo, Mas Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Habib mau bertanya, amalan apa untuk ibu-ibu hamil, Habib, supaya anaknya yang terlahir itu menjadi anak yang soleh atau soleh, Habib? Mohon penjelasannya. Perbanyak membaca Al-Quran dan juga perbanyak membaca zikir serta sholat sirah nabawi. Perbanyak membaca Al-Quran, kemudian berzikir, sholawat dan yang lainnya. Juga di antara zikir yang dianjurkan adalah ta'awud. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Jadi itu ta'wid ya, doa ta'wid, doa perisai, pembentengan, itu juga dianjurkan. Atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Ya ratib ya, ratib, doa-doa ma'thur seperti itu.
itu dianjurkan. Kemudian juga membaca sirah nabawi diperbanyak, yang sering membaca sejarah-sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah nabawi dikhatamkan pada saat hamil, kalau bisa beberapa kali khataman. Supaya apa? Supaya perasaan rindu dan cinta kita kepada Rasul itu pun akan masuk ke dalam si bayi nanti, dan akan tercetak menjadi bayi yang mencintai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, menjadi bayi yang ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian sering-sering datang kepada ulama yang soleh, ulama yang mencintai Allah dan Rasulullah SAW serta para sahabat dan para aulia. Datanglah kepada para aulia Allah untuk meminta doa mereka. Sering-seringlah seperti itu, ya. Insya Allah akan diberikan anak yang soleh. Demikian. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Mas, saya mau bertanya, Ya. untuk zaman sekarang Tolong ini dibetulkan dulu. Kayaknya terlalu besar apanya tuh, triple-nya atau echo. Ya, silakan. di zaman sekarang Masih. Ya, silakan. di beberapa masjid atau musola ada seorang ayah yang menggendong anaknya sambil sholat gitu. Ada yang masih balita. Terus ada yang bilang bahwa itu nanti sholat orang tersebut tidak sah karena masih membawa najis. Tolong penjelasannya. Terima Baik. kasih. Bila si anak itu membawa najis, bila si anak kecil itu membawa najis, maka ketika anak itu neplok kepada orang tua pada saat sholat menggendong anaknya yang bawa najis, maka tidak sah sholatnya. Apalagi anak yang masih pakai pampers, contoh ya, ada najisnya di pampersnya, maka tidak sah sholatnya. Tidak boleh. Makanya kalaupun mau membawa anak yang tidak pakai pampers, sebelum dibawa ke masjid, sebelum dibawa sholat, diobehin dulu dengan air yang suci dan menyucikan. Disucikan dulu anaknya, disucikan, diobehi yang bersih, ya. Kemudian kita wudhu, kemudian dibawa. Nah, itu pun kalau memang tidak membuat gaduh di masjid. Kalau sekiranya membuat gaduh di masjid, jangan sering-sering dibawa ke masjid, jangan. Kalau sekiranya umurnya masih mudah untuk berbuat gaduh dan sulit untuk dididik, jangan dibawa ke masjid. Biar di rumah saja dengan ibunya dididiknya. Kira-kira umur 5 tahun baru bawa ke masjid, ya. Umur 5 tahun dibawa di samping kita, itu pun sudah disucikan. Jadi kalau membawa bayi, membawa anak yang ada najisnya, maka itu namanya hamlun najasah, itu tidak sah sholatnya. Hati-hati. Jadi kalau bawa anak kecil, umur 5 tahun lah, yang 5 tahun ke atas, supaya sudah bisa diperingatkan. Dan itu jangan jauh-jauh. Jangan ini mau orang tuanya molor di rumah, tidur anaknya yang ke masjid, aneh. Di samping nggak apa-apa diselipkan. Demikian ya Mas ya. Yang lain silakan. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan, dan tetap kita menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini pertanyaan dari teman saya mewakilinya. Temennya suka ngaji? Insya Suka ngaji di kita? Insya Allah. Insya Allah. Sekarang sip malam gitu. Kalau temennya cuma nitip pertanyaan tapi nggak suka ngaji, diajak ngaji saja. Ya, begitu. Yang pertama, apakah wudhunya orang yang junub batal sebab tidur? Dan yang kedua, hukum memandikan mayat mukmin yang bukan mati syahid, serta hukum niat memandikannya, dan hukum wudhunya serta hukum niat mewudukannya. Yang pertama dulu. Yang pertama tentang apakah wudhunya orang yang junub batal sebab tidur. begini, bukan hanya yang junub, ya. Di antara pembatalan wudhu menurut mazhab Syafi'i, di antaranya adalah ketika tidur, yang tidurnya tidak mumakkin maq'adahu, ya, yang tidak menetapkan bokongnya. Itu pun dengan syarat. Dengan syarat orang yang menetapkan bokong itu apa? Tidak berubah pada saat tidur sambil duduk. Jadi tidur sambil duduk dan tidak menduduki karpet yang tebal sekali. Kalau karpetnya tebal sekali ya tetap kemungkinan untuk keluar anginnya itu mudah, begitu ya. Jadi kalau duduknya di karpet yang tebal tetap kemungkinan membatalkan karena mungkin si angin itu keluar.
Jadi bukan hanya orang yang junub saja, pokoknya wudhu siapapun. Kalau tidur, tidurnya terlentang ataupun pada saat duduk tapi duduknya badannya ke depan sehingga bagian belakang terbuka melengeh, ya, melongo, maka itu pun batal. Begitu. Ya, jelas ya? Jadi bukan hanya orang yang junub, yang tidak junub pun kalau istilahnya dia sudah wudhu kemudian tidur yang memungkinkan keluarnya angin, maka itu batal wudhunya. Yang kedua tadi? Yang kedua mengenai hukum memandikan mayat mukmin yang bukan mati syahid serta hukum niat memandikannya. Memandikan mukmin yang tidak mati syahid yaitu harus fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Di antara fardu kifayah pokoknya tajhiz mayit, ya, tajhiz mayit yang bukan syuhada itu wajib memandikan, fardu kifayah semuanya, memandikannya, kemudian mengkafaninya, menyolatinya, menguburkannya itu fardu kifayah. Kemudian tambahan ini, Ana membaca lagi buku imam yang menganggap, mohon maaf, anjing itu suci. Itu menurut Imam Maliki, bukan Imam Hambali. Namun Ana tidak tahu hukumnya memakan daging anjing menurut Imam Maliki. Bukannya binatang yang bertaring itu haram? Najis. Najis menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, najis. Anjing, ya, anjing itu najis dan haram dimakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjing dan babi muttafaq para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah atas najisnya atau juga keharamannya. Silahkan, akhwat ada yang mau bertanya? Boleh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sholat yang boleh dijamak, umpamanya dari Cirebon ke Kerawang, sholatnya boleh dijamak atau tidak? Baik, itu saja. Ya, umpamanya udah datang sampai ke rumah, masih boleh dijamak atau tidak? Baik, itu saja pertanyaannya. Baik, tentang masalah jamak ataupun qasar. Masafatul qasri dulu, tentang ketentuan qasar ataupun jamak. Itu yang paling apa istilahnya, paling pertama kali kita bahas tentang masalah safar, ya. Safarnya, perjalanannya harus safar yang mubah, yang diperbolehkan oleh agama. Tidak boleh yang makruh ataupun yang haram. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan tujuannya yang makruh atau yang haram, itu tidak boleh di qasar ataupun di jamak, tidak boleh. Tapi kalau perjalanan yang tujuannya yang dimubahkan oleh agama, boleh. Begitu. Kemudian juga menurut para fuqaha, tujuannya itu tidak kurang daripada 80 km rata-rata, ya. Kurang lebih minimal tidak kurang dari 80 km jarak tempuh perjalanan safarnya tersebut, ya, perjalanannya tersebut. Contoh dari Cirebon ke sini itu ada sekitar 150 ya. Dari Cirebon ke Karawang itu 150. Begitu. Itu sudah masuk. Nah, yang boleh dijamak itu adalah sholat zuhur dengan asar. Kalau dilakukannya di waktu zuhur namanya jamak takdim. Kalau dilakukannya di waktu asar namanya jamak takhir. Jadi selesai sholat zuhur, jangan ngobrol dulu, jangan wiridan dulu, ya, jangan ngobrol dulu, jangan wiridan dulu, langsung kita laksanakan sholat asarnya di waktu zuhur atau ketika waktu asar. Jadi kalau jamak takdim harus sholat yang punya waktu. Kalau pada saat jamak takdim asar ke zuhur itu harus zuhur dulu, jangan asar dulu. Tapi kalau jamak takhir, zuhur ditarik ke asar, boleh asarnya dulu, boleh zuhur dulu. Yang punya waktu asar dulu boleh, atau zuhur dulu sesuai dengan urutan sholatnya boleh. Kalau jamak takhir, ya, kalau jamak takhir begitu. Kemudian selain daripada zuhur dengan asar boleh bolak-balik. Kemudian juga maghrib dan isya boleh bolak-balik, boleh takdim, boleh takhir. Tapi tidak boleh maghrib dengan asar, asar dengan maghrib tidak boleh. Yang boleh zuhur dengan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, isya dengan maghrib, seperti itu. Kalau subuh gimana? Jangan. Subuh dengan duha jadi subha. Jangan. Tapi itu banyak dilakukan, ya. Nah, itu madhabnya mana? Madhab liur itu mah. Madhab molor.
madhab Imam Samudra itu. Jadi subuh dijamak dengan duha, jamak takhir atau begitu. Jamak takhir, masya Allah, jamak takhir. Takhir terus jadinya ya. Nah, jangan gitu. Nah, kemudian berapa lama boleh dijamak? 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Itu menurut kaul dalam mazhab Syafi'i diantaranya yang paling diunggulkan. Ada yang memperbolehkan sampai 5 hari. Ada yang memperbolehkan sampai 18 hari. Ada. Tapi kita ambil yang mu'tamad, ya, kaul yang mu'tamad, yang arjah, yang dikedepankan yakni 4 hari 4 malam. Itu yang saya pakai juga. Itu yang saya pakai, 4 hari 4 malam. Boleh. Jadi kalau dari Cirebon sampai ke Karawang masih boleh, jamak boleh. Ya, sampai 4 hari itu. Akan tetapi 4 hari itu dari mulai kita berangkat. Ya, yang dimaksud 4 hari 4 malam itu dihitung dari mulai kita berangkat dari rumah. Begitu. Subuh gitu istilahnya. Kemudian kalau sampai ke tempat itu ternyata kan dari Cirebon sampai ke Karawang sekarang mah sudah lebih cepat ya. Contohnya 3 jam gitu, 3 jam. Sudah di Karawang memang lebih baiknya ya kalau kita tidak kemana-mana, tidak dalam keadaan udzur, tidak darurah, ya sebaiknya sholat adaan, ya sebaiknya sholatnya tidak dijamak, karena kita kan sudah santai, Tapi boleh, masih boleh menjamak, ya selama batasnya masih ada, batas kewenangan itu. Tapi sebaiknya kita sholatnya sholat adaan. Tapi boleh dijamak selama masih ada waktu yang tersisa untuk jamak tersebut. Begitu. Kemudian qashar. Nah, qashar itu meringkas yang 4 jadi 2. Qashar itu cuma boleh meringkas yang sholat bangsa 4 rakaat. Maghrib gak boleh dikosor. Bahaya kalau maghrib dikosor. 1,5 rakaat. Ya, baru pas ruku, assalamualaikum. Sudah, aduh, jangan. Ya. Iki aliran opo, aliran listrik gitu. Ya. Kemudian subuh 1 rakaat witir nih. Subuh jangan dikosor. Dikosor artinya diringkas, jangan. Begitu ya. Jadi hanya yang bangsa 4 rakaat saja yang boleh dikosor. Ini tolong mikrofon itu dimatikan. Kemudian boleh kosor saja, boleh juga jamak kosor. Ini perhatikan. Nanti sirap bodoh orang bisa kok ngajarnya salah. Ya. Harus diperhatikan. Boleh jamak kosor. Artinya jamak juga, kosor juga boleh. Contoh jamak kosor dua-duanya. Kita jamak takdim zuhur dan asar. Zuhur dan asar jamak takdim plus dikosor dua-duanya. Ya. Jadi pada saat sholat zuhur pun niatnya jamak kosor. Pada saat sholat asarnya juga niatnya jamak kosor. Artinya 2 rakaat salam untuk zuhur, kemudian 2 rakaat untuk asarnya salam. Itu jamak plus kosor dua-duanya. Boleh juga jamak takdimnya itu yang dikosornya cuma asarnya saja. Zuhurnya tidak dikosor tapi dijamak dengan asar, ya, jamak takdim. Tapi yang pada sholat asarnya itu dikosor, jamak plus kosor, boleh. Ya, boleh. Atau enggak jamak cuma kosor, boleh. Saya emang nggak mau jamak, kosornya doang. Jadi pilih dua-dua, apa salah satunya. Mau jamak aja, apa kosor aja. Kalau dua-duanya juga boleh. Begitu ya. Atau yang zuhurnya jamak, kosor, yang asalnya jamak saja, tidak dikosor, boleh, begitu. Tapi yang jelas maghrib, subuh jangan dikosor. Ya, jangan. Paham tidak? Contoh maghrib tetap 3 rakaat, nanti isanya boleh dikosor jadi 2 rakaat atau boleh tetap 4 rakaat tanpa dikosor. Tapi sebaiknya, ini saya memberikan anjuran, ya, memberikan pandangan. Kita nih jangan males khidmat kepada Allah. Jangan malas khidmat kepada Allah, betul tidak? Betul. Pantas gak kita malas sedangkan keinginan kita permintaan banyak, tapi kita malas ibadah sama Allah? Pantas gak? Kurang pantas.
kalau sekiranya kita kuat dan waktunya masih luang, tidak terlalu diburu-buru, maka sebaiknya kalau mau qasar ya qasar saja. Kalau jamak ya jamak saja. Ya. Kecuali memang diburu waktu. Sangat terburu-buru ataupun sangat udur gitu lah istilahnya. Sangat darurah. Ya, boleh didobel. Ya jamak juga plus qasar juga. Kalau tidak seperti itu santai, sebaiknya jangan dijamak qasar, sebaiknya pilih saja kalau mau qasar tanpa jamak, atau mau jamak saja, jangan diqasar. Kalau kita agak santai, waktunya masih luang, betul tidak? Kita nggak pantas kayaknya. Kok ibadah itu pengennya yang sempit, yang sedikit sama Allah Ta'ala. Kayaknya ngenes gitu ya, ngenes itu kalau kita berkepribadian seperti itu. Paham? Jelas? Hai, jelas ya Bu ya? Monggo yang lain, yang akhwat masih tanya, silahkan. Halo. Halo juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Baik. Kalau untuk perempuan itu untuk batas aurat perempuan itu dalam bukan muhrimnya itu seperti apa, Habib? Baik. Bagi aurat wanita di dalam sholat ya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, kafaini. Nah, dalam menafsirkan kafaini ini para ulama berbeda. Ada yang menyebutkan kafaini ini adalah hanya telapak tangan, yang dibuka telapak tangan, berarti yang atas harus ditutup. Ada juga menurut ulama pada dasarnya kafaini itu adalah sampai pergelangan tangan. Jadi yang disebutkan kafaini itu pada dasarnya sampai pergelangan tangan. Akan tetapi yang atas sepakat para ulama, banyak para ulama di antara Syafi'iyah yang sepakat bagian atas pun dianggap sebagai bagian aurat. Jadi untuk menyempurnakan perkara yang wajib, maka itu pun wajib. Ya, menyempurnakan hal yang dengan sesuatu tersebut yang wajib maka menjadi sempurna, maka menyempurnakannya itu atau hal tersebut menjadi wajib, begitu. Maka di dalam sholat sebaiknya bagian punggung telapak tangan ini pun ditutup sebaiknya, ya sebaiknya. Bagaimana di luar sholat? Ada para ulama di antara dalam Syafi'iyah, kalau di luar sholat seluruh tubuh tanpa terkecuali, begitu. Tapi menurut ulama yang lainnya, walaupun di dalam Syafi'iyah banyak juga yang berpendapat kalau di dalam sholat saja boleh terbuka wajah dan juga telapak tangan sampai pergelangan lah istilahnya, maka di luar sholat pun berarti boleh telapak tangan dan juga sampai pergelangan tangan, seperti itu. Karena untuk apa? Untuk menghilangkan masyaqqat pada saat melakukan kebutuhan kita. Ya, kalau di bulan gitu kayaknya susah begitu ya, susah, nabrak begitu. Kemudian juga pajirat lah begitu ya istilahnya. Jadi kalau kita merujuk kepada ulama yang menyamakan bahwa aurat wanita di luar sholat pun sama seperti di dalam sholat, maka itu insya Allah tidak mengapa kita ada rujukannya. Karena menurut para ulama tersebut di dalam sholat pun boleh terbuka, apalagi di luar sholat. Begitu menurut beliau. Ya, silahkan. Jelas, Mbak? Jelas. Terima kasih. Baik, akhwat dulu ya. Tahan yang laki-laki. Biar habis dulu. Habis sama perempuan laki-laki nggak kebagiannya? Silahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib mau wabarakatuh. nanya, Baik. masalah surat nariyah, bolehkah kita mengamalkannya? Sholawat. Ya. Baik, sholawat nariyah, bagus diamalkan. Ya, sholawat nariyah kamilah itu bagus diamalkan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ya Allah, salli, semoga kau limpahkan rahmat, tambah kemuliaan, wasallim, dan keselamatan, taman, ya, salli salatan dengan salawat yang sempurna, salaman taman dengan salam yang sempurna, keselamatan yang sempurna, begitu. Ala sayyidina Muhammad, teruntuk penghulu kami, pemimpin kami, yakni sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqda bihi al-hawaij,
yang dengan bihi, dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Jadi bihi itu dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang seringkali orang-orang yang gagal paham itu menyalahkan, bahkan mengkafir-kafirkan sholawat nariyah. Ya, katanya harusnya biha, tapi sholawat munjiat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il, gak mau pakai juga tetap. Yang pakai biha pun gak mau pakai. Ya, gagal paham. Begitu. Yang pakai bihi dikafirkan, yang pakai biha pun disalahkan. Jadi yang mana? Ya, yang mana yang benar? Begitu. Yang dengan wasilah, kita lanjutkan dulu. Yang dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, hilanglah segala kesedihan, ya. Kemudian terurailah tali-tali kesulitan, dan juga dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, hajat-hajat pun oleh Allah dicapaikan kepada kita. Wa taqdi bihil awaj, wa tuqda bihil hawaij, wa tunalu bihir raghaibu, ya. Wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi. Dan juga dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, awan-awan pun mohon maaf. Dan dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, segala cita-cita pun bisa tercapai. Ya, oleh Allah diberikan pencapaian, jadi tercapai. Wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatim, dan juga tercapainya cita-cita untuk husnul khatimah. Jadi dengan wasilah Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan tercapainya cita-cita dan juga husnul khatimah, husnul khatim. Wayastasqil atau wayustasqal, boleh dua-duanya. Kalau saya seringnya pakai wayastasqil, lebih cepat daripada wayustasqal. Ya, wayastasqil ghamam, dan juga awan-awan menurunkan hujannya yang lebat. Ya. Dan jadi dicurahkan hujan atau mencurahkan hujan kepada kita. Apa ghamam? Awan-awan. Artinya langit akan mencurahkan limpahan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastasqil ghamamu biwajhihil karim, dengan arah-arah Nabi Muhammad yang mulia. Begitu. Dengan sebab, dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, biwajhihil karim wa ala alihi wasallam, dan semoga salawat serta salam itu pun tercurah bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wa ala alihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin, ya, sebanyak kedipan mata dan juga hembusan nafas makhluk-makhluknya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah, dari seluruh makhluknya Allah yang diketahui oleh Allah. Seluruh makhluk itu pasti diketahui oleh Allah. Begitu. Jadi kita satu kali sholawat sama dengan membaca sholawat sekian juta kali. Tuh, ya. Jadi itu namanya sholawat wasilah, sholawat nariyah yang isinya wasilah tawasul. Yang tawasul dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Rasulullah menyuruh sahabat yang buta yang minta didoakan oleh Rasul, ya Rasul, aku buta, aku mohon doakan aku, mintakan kepada Allah agar Allah ayyashfiyani basari, agar Allah menyembuhkan mataku ya Rasul. Kata Rasul, silahkan kamu pergi ngambil wudu, kemudian sholat rakaat ini 2 rakaat, kemudian ucapkan Allahumma inni, ya, as'aluka wa atawassal, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyikal karim, ya Allah, aku menghadap kepada engkau dengan wasilah nabimu yang mulia, maka antashfiyani an basari, sembuhkanlah mataku. Begitu. Fasyafi'hu fiyya, dan berikanlah syafaat itu kepada Nabi untukku, untuk memberikan syafaatnya kepadaku. Di antaranya itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam Sahihul Bukhari, sahabat Umar bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW dalam juz 1 nomor hadis 1010. Allahumma inna kunna natawassal ilaika binabika fasqina, wa inna kunna natawassal ilaika bi ammi nabina fatasqina, faqala fayusquna. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau berdoa kepada Allah, bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW dan juga dengan paman Nabi agar diturunkan hujan. Kata sahabat Anas bin Malik, langsung diturunkan hujan oleh Allah, nggak pakai lama, GPL. Begitu. Jadi perbanyak salat hariah. Yang lain silahkan. Biasanya akhwat jarang nanya, kebanyakan habis sama laki-laki. Akhwat dulu habiskan, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, punten, sebelumnya ada 3 pertanyaan. Dihapunten ibu, kebanyakan. Gak apa-apa.
Kasihan, ini istrinya sekian. Yang pertama yaitu mengenai orang tua kita yang kita kan kalau orang tua sudah apa ya namanya ya pikun ya atau sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sholat dikarenakan sakit gitu ya Bib ya, anak kan wajib membayar hutang sholat orang tua kita tersebut kan ya Bib ya. Nah bagaimana kalau orang tua kita pikunnya itu pikunnya malah pikun sholat gitu, jadi lupa waktu, jadi kalau ingat sholat lagi, tapi yang diingat tuh cuma sholat subuh aja Bib. Jadi kalau misalnya ingatnya siang, sholatnya subuh lagi, nanti nggak lama asar, maghrib, isya itu sholatnya subuh lagi. Itu sudah termasuk hitungan anaknya harus membayar hutang sholat orang tua ataukah belum? Karena orang tua ingatnya tuh masih ingat sholat gitu Bib. Itu yang pertama. Baik, yang pertama kita jawab dulu ya. Wallahu a'lam, wallahu wa rasuluhu a'lam. Tentang pikun seperti itu, maka tidak ada kewajiban sebetulnya bagi anak ya, tidak ada kewajiban bagi anak, tapi boleh begitu ya, bahasanya boleh. Tidak ada kewajiban bagi anak tapi boleh ya, jelas tidak? Boleh. Memang ada yang mewajibkan, ada ketika melihatnya mengkiaskan kepada kewajiban haji, ketika hajinya tersebut memang diniatkan contoh seperti nazar atau sudah diniatkan oleh orang tuanya, kemudian keburu meninggal. Dalam suatu hadis seperti itu, ibuku belum haji, apakah boleh aku berhaji atas nama ibuku? Maka kata Rasul, kamu sudah berhaji belum? Belum, kamu dulu hajian, maka kemudian hajikan ibumu. Kemudian juga tentang yang lainnya, tentang qada puasa. Qada puasa ya Rasulullah, ibuku punya qada puasa, punya tanggungan puasa wajib Ramadan 1 bulan sampai dia meninggal tidak bisa membayarnya. Apakah boleh aku mengqadanya? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada orang tersebut, menurutmu kalau ibumu punya hutang kepada seseorang, wajib tidak kamu membayar? Wajib. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Maka sesungguhnya hutang kepada Allah itu juga wajib untuk dibayar, lebih berhak, lebih wajib untuk dibayar. Maka dari sini juga sebagian ulama ada yang mewajibkan bagi anak-anaknya, bagi ahli warisnya untuk mengqadha puasa atau sholatnya orang tua yang tertinggal. Kalau kita mengambil daripada makalah ulama yang mewajibkan tersebut ya, mewajibkan, ada yang wajib, ada yang cuma boleh saja begitu. Kemudian ada juga yang menyatakan cukup difidyahi saja, dikeluarkan fidyahnya. Jadi masih tetap kita ya lakukan, kalau mau dilakukan qadha salatnya, lakukan qadha salatnya. Tapi ada menurut sebagian ulama cukup si anak ini mengeluarkan fidyahnya saja. Dari setiap satu salat yang pernah ia tinggalkan berapa lama itu difidyahi 1 liter. Ya, menurut sebagian ulama lagi. Silahkan milih yang mana. Boleh dua-duanya boleh. Boleh dua-duanya boleh. Ya istilahnya kita juga terus mencicil, mengqadha salatnya orang tua kita. Ya nanti setelah wafat begitu. Karena kalau sebelum wafat jangan. Karena nanti khawatir dia ada sembuhnya. Kalau ada sembuhnya maka dia wajib mengqadha sendiri. Begitulah. Ya, dia wajib sendiri. Tapi kalau ternyata tidak ada sembuhnya baru kita. Nanti setelah beliau wafat. Demikian. Boleh dua-duanya, antara mengqadhanya juga dengan fidyahnya. Ya, demikian Allah alam menurut beberapa makalah keterangan dari para ulama. Kemudian yang kedua. Yang kedua Bib, mengenai hewan kurban ataupun hewan akikah. Itu saya pernah mendengar, yang bikin saya bingung, ada yang pernah bilang untuk hewan kurban atau akikah boleh berjenis kelamin betina. Betul. Tapi ada juga yang bilang nggak boleh. Itu yang benar tuh yang mana tuh Bib? Yang benar boleh. Jadi menurut pendapat beberapa ulama cuma begini, bukan masalah boleh adil atau tidaknya. Semua para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan boleh, mau yang betina ataupun mau yang jalu, yang pejantan. Tapi perbedaannya bukan masalah dalam boleh atau tidaknya, perbedaannya hanya dalam afdol mana. Ya, lebih utama yang jantan atau yang betina. Nah ini perbedaannya dalam hal itu saja. Ada yang menyatakan lebih utama yang betina. Karena apa? Kalau yang betina lebih mahal di sebagian daerah, di sebagian negeri yang betina itu mahal. Karena apa? Karena bisa menurunkan anak, ya, bisa beranak. Begitu. Sedangkan yang pejantan tidak.
Tapi menurut di suatu daerah yang pejantan itu lebih mahal. Karena apa? Kalau tanpa pejantan yang betina sulit untuk matang, begitu kan? Sulit beranak. Jadi yang pejantan ini bahkan satu suami, satu laki-laki bisa menghamili banyak wanita seperti itu. Ya begitu ya kurang lebih pokoknya. Makanya perbedaannya itu hanya dalam masalah afdol mana, bukan boleh atau tidaknya. Demikian ya Bu. Bu jangan diambil hati ya. Berarti untuk akikah ataupun kurban boleh, Ya. walaupun lebih afdolnya yang pejantan gitu ya Bib ya. Yaitu masalah afdol berbeda para ulama, berbeda ya. Masalah afdolnya yang mananya berbeda. Ya intinya mau yang pejantan ataupun yang betina, dua-duanya boleh. Tapi yang tidak boleh itu menyamakan manusia dengan kambing. Sudah Bib, tadi pertanyaan yang ketiga sudah terjawab sama Habib. Ini terjawab. Terima Silakan kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana tahan dulu, laki-laki dulu. Silahkan, bagian depan. Mic, ini mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, saya tinggal di CKM. Alhamdulillah tiap blok apa? blok C Nomor 32. di sana bisa bikin pencoplenca nggak? Insya Allah bisa Beb. Nggak banjir nggak? Banjir kalau hujan Beb. Baik. Harga rumah berapa? Silakan. Alhamdulillah tiap malam Senin di Forum CKM ada rutinan pengajian yang kurang lebih 1-2 bulan yang lalu itu yang mengisi Pak Ustadz Asep dari Loji, pesantren Loji. Nah Pak Asep setiap menerangkan itu bahasan itu mengenai tauhid Beb. Nah menerangkannya sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Nah terus saya itu bertanya hukum kita mempelajari sifat wajib dan mustahil bagi Allah itu bagi kita apa? Terus Pak Ustadz Asep menjawab jawab itu fardu ain wajib ain. Karena berhubung waktunya itu sempit ke bentor Isya, jadi saya itu masih belum paham masalah sejauh mana kita mempelajari sifat wajib itu karena fardu ain gitu, wajib ain bagi kita. Baik. Penjelasannya. Di antaranya para ulama telah merumuskan beberapa sifat-sifat Allah dari sekian sifatnya dirangkum lah istilahnya gitu ya, dari yang contoh Asmaul Husna dirangkum menjadi 20. Jadi yang 20 sifat 20-nya Allah itu sebetulnya rangkuman dari Asmaul Husna dan juga mengambil kutipan-kutipan dari beberapa ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Begitu ya, disesuaikan secara global itu poin. Jadi poin-poinnya, di poin-poinnya yang sekiranya ada Asmaul Husna yang maknanya sama dimasukkan dalam satu poin, begitu ya, yang tujuannya sama dimasukkan dalam satu poin. Nah, intinya sifat-sifat Allah yang wajib diketahui dan yang muhal itu yang mustahil bagi Allah. Contoh yang wajib, sifat wujudnya Allah, kemudian mukhalafatul lil hawadithi, berbeda dengan makhluknya, itu wajib kita pelajari. Karena sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, punya tangan, punya wajah, sama dengan makhluk, itu mustahil Allah sama. Sebab di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian juga Allah berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari makhluknya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan Allah bersemayam di atas arsy, itu salah. Karena sifat Allah dinyatakan dalam Al-Quran, inni laghaniyun 'anil alamin. Aku tidak butuh terhadap semua makhluk ciptaanku sendiri. Arsy kayak bumi kayak langit gak perlu, begitu ya. Kemudian juga Allah menyatakan, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hambaku daripada urat kerongkongannya. Jadi Allah yang ada di perut atau gimana? Cacing, begitu kan? Bukan. Jadi kalau menafsirkan Ar-Rahman al-Arsh istawa, Allah berada di atas aras, uncang-uncang, acak-uncang, murung-muncang, dipanangkan di gogok, anjing gede, rombal di gogok, cukup, itu salah. Ya, itu salah. Itu pelajaran tentang sifat Allah supaya kita terhindar daripada menyamakan Allah dengan makhluknya. Begitu. Ataupun nanti ada pertanyaan dari anak kita, Allah di mana? Kita harus menjawab dengan yang bisa dipahami oleh anak yang juga tidak salah. Contoh gini nih, nah, gini nih ilustrasinya ya. Kira-kira nih.